Misteri kamar kosong di pondok pesantren. Di sebuah pondok pesantren tua yang berdiri sejak puluhan tahun lalu, terdapat sebuah asrama lama yang masih digunakan para santri hingga sekarang. Bangunannya sederhana, lorongnya panjang dan lampu-lampu kuning redup menggantung di langit-langit, menciptakan suasana tenang sekaligus mencekam saat malam tiba. Di antara deretan kamar para santri, ada satu kamar yang selalu tertutup rapat, kamar nomor 7. Selama puluhan tahun, kamar itu tidak pernah dihuni siapapun. Bukan karena rusak, bukan pula karena tidak layak pakai, melainkan karena kisah misterius yang menyelimuti kamar tersebut. Konon, 10 tahun yang lalu, kamar itu pernah ditempati seorang santri bernama Farid. Ia dikenal sebagai santri yang baik, pendiam, dan sering menghabiskan malam dengan ibadah. Farid sering terlihat duduk sendiri selepas tahajud, membaca mushaf dengan suara lembut yang menenangkan. Namun, suatu malam, Farid jatuh sakit secara mendadak. Para pengurus dan teman-temannya segera berusaha menolong, tetapi Allah berkehendak lain. Farid wafat dengan tenang di kamarnya, meninggalkan duka mendalam bagi seluruh penghuni pesantren. Sebagai bentuk penghormatan, kamar itu kemudian dikosongkan. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Namun, beberapa bulan setelah kepergian Farid, para santri mulai mendengar suara lantunan ayat suci di dalam kamar 7 pada malam-malam tertentu, terutama setelah tengah malam. Suara itu lembut, jelas, seolah ada seorang yang sedang melanjutkan hafalannya, padahal kamar itu selalu terkunci. Sebagian santri menganggap itu hanya perasaan atau hembusan angin malam, namun kejadian serupa terus berulang. Pada suatu malam Jumat, seorang santri bernama Ilham pulang terlambat dari masjid setelah mengikuti kajian tambahan. Saat melewati lorong asrama, ia mendengar suara bacaan Al-Quran dari arah kamar 7. Langkahnya terhenti, ia berdiri mematung. Suara itu begitu merdu, penuh ketenangan, seperti seseorang yang sedang murojaah hafalan. Karena penasaran, Ilham mendekat. Semakin mendekat, suara itu semakin jelas. Namun, ketika ia sampai di depan pintu, bacaan itu mendadak berhenti. Lorong kembali sunyi. Hanya ada suara detak jam tua di ujung asrama. Dengan tangan gemetar, Ilham mundur perlahan sambil membaca doa. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Sejak saat itu, tidak ada santri yang berani berjalan sendiri melewati lorong kamar 7 saat malam hari. Meski demikian, para ustaz selalu mengingatkan agar para santri tidak berprasangka berlebihan. Jika merasa takut, dekatkan diri kepada Allah. Bacalah ayat suci, karena perlindungan terbaiknya hanya datang darinya. Nasihat itu terus dipegang. Suatu ketika datang seorang santri baru bernama Fikri. Karena belum mengetahui kisah kamar 7, ia merasa semua cerita itu hanya rumor belaka. Dengan rasa penasaran, Fikri memberanikan diri dulu di depan kamar tersebut selepas belajar malam. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun, tepat sekitar pukul 2 dini hari, saat suasana sangat sunyi, ia mendengar suara pelan dari balik pintu. Bukan suara menyeramkan, melainkan suara orang mengaji, pelan, tartil, penuh ketenangan. Fikri terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia segera membaca doa dan berlari menuju kamar temannya. Saat para pengurus memeriksa keesokan paginya,
kamar itu tetap kosong seperti biasa. Tidak ada tanda siapapun masuk. Debu di gagang pintu bahkan masih utuh. Sejak kejadian itu, Fikri tidak pernah lagi meremehkan kisah lama tersebut. Waktu terus berjalan, generasi santri berganti, tetapi kamar 7 tetap kosong. Pintunya tetap terkunci dan kisahnya terus menjadi pengingat bahwa hidup, kematian, dan alam yang tak terlihat adalah bagian dari rahasia Allah. Bagi para penghuni pesantren, kamar 7 bukan sekedar tempat yang menakutkan. Ia menjadi simbol penghormatan kepada seorang santri soleh yang wafat dalam perjuangan menuntut ilmu. Hingga kini, ketika malam sunyi menyelimuti lorong asrama, sebagian santri masih mengaku mendengar lantunan ayat suci yang lembut dari arah kamar itu. Suara yang menenangkan, bukan untuk menakuti, tetapi seakan mengingatkan bahwa ilmu, ibadah, dan doa akan selalu hidup bahkan ketika seseorang telah tiada.